Dari pagi sampai sore ini saya nggak ketemu anak. Kemarin saya di Jember, saya ketemu anak kecil namanya Maxwell. Umurnya baru berapa sih? Setahun lebih? Belum setahun, belum 8 bulan. Saya belajar ini anak ini namanya Maxwell. Anaknya luar biasa. Nah, jadi kalau setiap kali saya kumpul anak, saya belajar dari mereka. Saudara, waktu saya jadi guru sekolah minggu 16 tahun saya jadi guru sekolah minggu. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan itu. Dari tahun 69 sampai tahun 87 saya itu jadi guru sekolah minggu. Saya belajar banyak dari anak-anak. Suatu hari saya mengajar. Jadi kalau saya mengajar mereka, itu sebenarnya saya sedang kuliah dengan mereka. Saya hormati mereka sebagai dosen-dosen saya. Maka itu orang tua suka ribut dengan anak, kok nggak pernah lulus karena dosenmu kamu kurang ajari. Maka itu tiap hari orang tua yang punya anak-anak kecil selalu berkata, selamat pagi profesor. Tanya, hari ini kita belajar apa? Mereka tuh akan mengajar kita hal yang luar biasa. Saya mau buktikan kepada saudara, di dunia ini ada jutaan doktor S3 yang menjadi ahli bayi dan ahli anak. Mereka sampai ada yang profesor. Jawab pertanyaan saya, mereka belajar dari siapa sampai bisa jadi doktor, ahli bayi, ahli anak? Coba jawab. Belajar dari siapa dosennya? Ya bayi-bayi dan anak-anak itu, bukan dari buku. Maka itu orang tua hormati anak-anak kita, bukan cuma mereka menghormati kita. Jadi anak-anak itu luar biasa. Akhirnya saudara, ini berapa contoh saja, saya nggak mungkin cerita semua, terlalu banyak. Waktu saya ngajar tentang Nuh yang membuat bahtera, bukan kapal. Wah, anak-anak antusias mendengar saya ngomong. Saya berkata, anak-anak, maka Tuhan menggambarkan Nuh, kapal itu. Maka itu Nuh tidak salah waktu dia buat bahtera. Tahu-tahu nyeletuk gini profesor saya, Om, Tuhan gambar pakai kertas apa? Nah, lu jawabannya bagaimana ini? Jadi kalau saya sudah ketemu persoalan begitu, itu kan buat saya ujian saya. Anak-anak, walaupun saya panggil anak-anak, tapi saya hormati mereka sebagai dosen. Minggu depan Om jawab. Jadi seminggu itu saya belajar dari ulangan itu. Saya tanya teman-teman saya guru sekolah minggu, tolong saya mau ujian ini, minggu depan harus tahu jawabannya. Kertas apa yang dipakai oleh Tuhan untuk gambar kapal itu? Ternyata mereka malah ngejek saya. Maka itu kalau ngajar hati-hati, anak-anak itu kritis, jangan yang macam-macam di ngomongin. Wah, saya terlanjur bagaimana? Nggak mungkin. Saya cari, saya nggak ketemu. Sampai sudah Jumat malam, mau Sabtu pagi, saya bilang, Tuhan besok minggu saya ujian, tolong saya, kertas apa yang kau pakai? Karena saya mendesak Roh Kudus. Roh Kudus tahu saya sedang panik mau ujian hari Minggu. Ternyata dia tuntun saya ke Yohanes 8. Saya menangis, saudara. Saya bilang terima kasih kepada profesor-profesor kecil itu. Kalau nggak ada pertanyaan mereka, saya nggak ngerti rahasia ini. Masih ingat ketika dia ketemu orang berdosa yang dibawa pagi-pagi oleh imam-imam itu, perempuan itu, ingat nggak? Maka pada bagian terakhir Yesus buat apa? Melukis di tanah. Wah, saya senang dapat jawaban. Ore, saya lulus. Minggu itu saya jawab persoalan ini. Anak-anak, ayo kita baca. Ternyata nggak pakai kertas, gambar di tanah. Anak-anak itu luar biasa senangnya. Saudara, saya mau ajak saudara mikirin. Saya diantara semua yang ada dalam hidup anak-anak, satu saja. Maka itu yang punya anak 4, 3, 5. Bagi anak sudah gede-gede dan saudara nggak pinter-pinter, engkau harus punya anak lagi. Kok nggak amin? Misalnya, kalau anak saudara 3, satu umur 12, 2 umur 8, yang ketiga umur 4, 12, 8, 4, jadi 24. Maka saudara sebagai orang tua sudah kuliah 48 semester. Itu S berapa itu? Loh, kok bisa 48? 12 tambah 8 berapa? 20 tambah 4 berapa? Nah, berarti saudara sudah kuliah 24 tahun. Dikalikan 2, 1 tahun 2 semester. Betul?
Nah, anak sudah 3, kuliah sudah 48 semester, masih SD terus, kan nemen gobloknya. Harusnya kita pintar dengan anak-anak. Itu teori yang saya temukan. Satu hari lagi, saudara, mereka tanya saya, Om, apa itu Tuhan Maha Kuasa? Aduh, ayo jujur. Bagaimana menerangkan kepada anak-anak Tuhan Maha Kuasa? Sekali lagi saya berkata, minggu depan Om jawab. Seminggu itu saya berdoa lagi, Papa tolong bagaimana menerangkan. Jujur loh saudara, waktu itu pun saya sudah jadi guru sekolah minggu, saya baru sadar, iya kalau menerangkan orang Tuhan Maha Kuasa itu seperti apa. Ayo mau terangkan bagaimana. Dalam saya belajar, saya berdoa, Roh Kudus tolong saya, minggu depan saya ujian, apa itu Tuhan Maha Kuasa. Tahu-tahu saya dapat hikmat dari Roh Kudus. Untuk minggu depan itu saya suruh bawa bola dunia. Saya cari di Praban, itu masih banyak toko Berawuran apa waktu itu. Saya cari bola dunia yang buat saya cocok ukurannya. Saya ke gereja sekolah minggu, teman-teman guru bilang, kamu buat prakarya atau ujian ilmu bumi? Bilang enggak, saya punya persoalan hari ini, ujian berat. Karena anak-anak di kelas saya tanya, apa itu Tuhan Maha Kuasa? Saudara, akhirnya saya pakai bola dunia itu, saya letakkan di tengah. Saya bilang, anak-anak ayo berkerumun di sekitar bola dunia. Beginilah Tuhan Maha Kuasa. Kalian percaya dunia bulat? Ya pasti percaya. Nah sekarang kita lihat Indonesia di mana? Sekarang saya anggap saudara anak sekolah minggu. Ayo, Indonesia dalam bola dunia itu di mana? Ayo cepat, di bagian mananya? Nah susah bener. Indonesia itu loh, peta itu kalau dalam peta dunia itu, bola dunia itu di bagian mana Indonesia itu? Di tengah Katulistiwa. Nah begini pertanyaannya, saya kagum. Jadi sebetulnya orang Indonesia berdirinya itu bagaimana? Loh, nggak pernah sadar. Gini loh saudara, 90 derajat. Terus saya lihat wajah anak-anak sambil megangin telunjuknya, nunjuk peta Indonesia. Wajahnya, ayo. Jadi kita ini berdirinya tegak lurus begini 90 derajat. Terus dunia itu berputar atau tidak? Ayo jawab anak-anak. Dunia berputar atau tidak? Bayangkan berdiri begitu diputar, kok nggak ngeluh? Anak-anak sadar. Betul. Ayo kita lihat Australia. Di mana Australia? Ayo, di mana Australia? Di bagian bawah. Malah lebih hebat lagi. Orang Australia gimana berdirinya? Jungkal. Diputar, kok nggak lepas? Maka yang benar itu orang di Amerika Utara dan Eropa Utara baru berdiri tegak. Terus saya tunjukkan lagi. Kamu lihat berapa persen air? Lebih banyak air atau daratan? Ya semua kita tahu, 2/3 adalah air. Bundar, diputar, air, nggak pakai penahan, nggak muncrat. Ayo, mau ngomong apa? Lulus saya lagi. Betul, saya lulus lagi. Oh, ada banyak suara tentang anak-anak itu. Begini, yang saya kagum, istri saya heran lihat saya. Saudara pernah perhatikan anak-anak kecil. Wajah yang saya paling suka terhadap anak-anak adalah wajah kalau mereka lagi bujui atau lagi bohong. Betul? Ayo, wajahnya kayak apa? Anak kecil kalau lagi bohong itu ketahuan kalau lagi bodoh. Dari mana ketawanya? Ayo, kayak tidak punya anak aja saudara itu. Wajah anak kecil lagi bohong itu bagaimana? Wajahnya itu ngaku, aku ini bojo mah, aku ini bojo. Betul tidak? Nah itu wajah yang paling gemes saya itu saudara lihat anak kecil ini. Akhirnya kan gak jadi marah karena lucunya itu loh. Katakan amin. Betul? Nah hobi saya itu begini. Saya itu paling suka melihat anak kecil yang sedang tidur. Sudahlah, kalau stres-stres nggak usah makan obat, malah stres. Lihat anak kecil atau bayi sedang tidur, wajahnya itu indah, tenang. Ayo, jawab atau tidak?
Nah, saya suatu kali ditanya oleh Roh Kudus, sekarang Daniel, apa bedanya wajah anak kecil tidur dan wajah orang dewasa?